Kalian tahu nggak lagunya For Alice yang karya Beethoven itu kayak gimana? Ingat kak? Nggak ingat. Ini aku kasih tahu ya kayak ini loh. Na 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 na. Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Nama aku Asya Asandrea dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Oh ya, buat pertama kali yang datang ke vlogku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaruku. Nah, sebelum aku lanjut cerita, siapa nih di sini yang kangen ke sekolah? Kalau aku sih kangen banget ya, soalnya apa ya? Kangen banget ke kantin, terus ketemu temen, terus jahilin guru-guru. Nanti gurunya tahu, ya ampun gimana dong. Tapi ya mau gimana lagi, kalau masa pandemi kayak gini kita ya pasti harus sekolah online ya. Ya udahlah ya, turutin kata pemerintah aja. Nah terus berhubung aku lagi kangen sama sekolah, aku mau cerita tentang sekolah nih. Tapi aku ceritanya dari sisi yang serem ya, biar kalian pada takut. Jadi kali ini aku mau ceritain sekolah-sekolah yang terkenal menyeramkan dan angker di Indonesia. Kalian pasti tahu lah kalau di setiap sekolah itu pasti ada cerita mistisnya. Apalagi saking seremnya, cerita itu bahkan sampai menjadi urban legend yang terkenal di mana-mana. Sudah penasaran dengan ceritanya? Yuk kita mulai. SMA Negeri 5 Bandung ini merupakan salah satu SMA yang berada di Jawa Barat, Indonesia. Sekolah ini didirikan pada tahun 1951 di Jalan Belitung, Kota Bandung. Bangunan ini merupakan bangunan yang didirikan pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1916 dan dirancang oleh seorang yang bernama Charles Prosper Wolfe Shoemaker. Gedung ini dulunya berfungsi sebagai gedung HBS, yaitu Sekolah Menengah untuk Bangsa Belanda dan kalangan ningrat Indonesia. Gedung ini dihuni oleh dua sekolah, yaitu SMAN 3 Bandung di sebelah barat dan SMAN 5 Bandung di bagian timur. Nah, bangunan yang didirikan pada masa kolonial Belanda ini gak cuma indah tapi juga menyimpan banyak cerita horor. Salah satu cerita hantu yang terkenal di sekolah ini adalah cerita hantu Nancy. Hantu Nancy adalah hantu noni Belanda yang cantik sekali. Menurut mereka, pada zaman dulu ada seorang anak yang bernama Nancy. Nah, Nancy ini itu suka sama seorang pribumi, tapi mereka gak direstui oleh keluarganya Nancy. Hingga akhirnya Nancy bunuh diri dengan cara melompat dari tangga dekat aula sekolah. Tapi ada juga yang bilang kalau Nancy itu bunuh diri akibat diperkosa. Nah tapi ada juga yang bilang kalau dia itu korban bullying, jadi akhirnya dia itu jatuh di salah satu jendela yang ada di sana. Sekolah ini itu memiliki 3 jendela yang selalu terbuka setiap saat. Nah kalian itu bisa melihat Nancy di salah satu jendela yang ada di situ. Oh ya, kalau kalian kepengen ketemu sama hantu Nancy, kalian tinggal putarin sekolah itu sebanyak 3 kali dan melihat ke salah satu jendela yang terbuka di sana. Kalian nanti di sana pasti akan melihat Nancy. Selain di jendela, hantu Nancy juga menampakkan dirinya di tangga dekat aula sekolah. Kata orang yang sempat melihat Nancy di sana, dia tuh bilang kalau Nancy itu menampakkan dirinya dengan darah yang mengalir dari salah satu sudut bibirnya. Ih, kalau aku jadi orang itu aku langsung kabur sih, nggak mungkin aku diam diri di situ. Selain hantu Nancy, di sekolah itu juga ada penampakan hantu pastor dan hantu perwira Belanda. Serem banget ya. Ceritain dong teman-teman yang sekolah di sana, pernah ketemu sama hantu Nancy atau enggak? Kalau kalian pernah, kalian kira-kira mau ngapain sama dia? SMAN Semarang merupakan SMA negeri yang terkenal di Jawa Tengah. Bangunan ini didirikan pada tahun 1936 di Jalan Taman Menteri Supeno, Semarang. Gedung ini merupakan salah satu bangunan tua di kota itu. Nah, gedung ini itu diresmikan oleh Gubernur Hindia Belanda yang bernama Tjarda van Starkenborgh-Stahodi. Gedung ini sempat berfungsi sebagai rumah sakit di zaman penjajahan. Namun akhirnya pada tahun 1946, gedung ini kembali digunakan sebagai sekolah. Aku ceritain kisah horornya ya teman-teman. Jadi kisah horor yang terkenal di sana adalah biasanya itu tiap malam terdengar suara piano saat murid-murid sudah pulang. Ayo, siapa yang di sini yang suka main piano? Selain itu terdapat pula hantu wanita yang menyeramkan yang bergentayangan di kolam dekat sekolah yang tidak digunakan. Banyak juga yang mengatakan kalau mereka itu sering melihat prajurit-prajurit yang selalu upacara pada tanggal 17 Agustus. Tuh dengerin yang suka bolos, hantu aja suka upacara kok, masa kalian bolos? Kalah sama hantu.
Hantu-hantu itu ada yang merupakan prajurit Belanda, prajurit Jepang, prajurit pribumi yang ada di daerah-daerah itu. Tapi ya teman-teman, justru spot keangkeran yang paling angker itu tuh bukan di gudang, bukan di kelas yang sepi itu, atau di lapangan yang di belakang-belakang gitu, itu bukan teman-teman. Malahan adanya di aula, tempat yang rame. Nah, lucu nggak? Nggak, ya nggak lucu ya. Aula ini menjadi spot yang paling angker karena beberapa hantu yang bergentayangan. Ada dari yang bertubuh utuh sampai yang tubuhnya itu terpotong-potong. Kalian tahu nggak kenapa aula yang ada di sekolah itu menjadi tempat yang paling menyeramkan? Nah teman-teman, kemungkinan ya tempat yang ada di aula itu dipakai untuk pertempuran antara prajurit Belanda, prajurit pribumi, sama prajurit Jepang. Jadi mereka itu bertempur di situ sampai ada yang meninggal dan akhirnya arwahnya bergentayangan di situ. Ya guys ya, seremnya itu udah gak bisa dijelasin lagi gitu loh. Coba bayangin aja deh, aula yang kalian pakai itu dulunya itu sebagai tempat pertempuran di mana mayat-mayat itu ada terletak di mana-mana, terus darah berceceran di mana-mana. Gimana gak serem coba? Nah, buat teman-teman yang sekolah di sini, kalian pernah nggak ketemu hantu di sana? Terus mungkin kalau kalian duduk sendiri di aula gitu, apa yang kalian rasain? Ceritain ya. Sekolah SMA ini adalah sekolah SMA Katolik khusus putri yang ada di Jalan Pulau Baru, Kebayoran, Jakarta. Sekolah ini didirikan pada tahun 1962 dan dikelola oleh suster dari Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Cerita horor yang terkenal di sekolah ini adalah pada tahun 2010 silam terjadi sebuah kasus kesurupan yang mencakup banyak sekali korban. Ada juga kejadian pada tahun 2010 awal, tepatnya di malam hari, saat itu kabel speaker sudah dicabut oleh penjaga gedung. Namun tiba-tiba speaker itu menyala dengan sendirinya dengan suara yang begitu keras sehingga membuat para warga-warga di sana itu jadi kaget. Selain itu ada juga orang yang bilang kalau mereka itu sempat melihat sosok yang melompat mundur menggunakan baju ala Jepang. Ih, keren banget tuh lompat mundur, gini. Nah teman-teman, ada juga yang bilang kalau mereka itu sempat melihat penampakan suster yang tiba-tiba muncul di depan mereka kayak bah gitu. Nah terus mereka itu melihatnya pas jam ekstrakurikuler. Kan kalian tahu sendiri gitu kan ya, kalau jam ekstrakurikuler itu biasanya kan sore gitu pas pulang sekolah. Nah disitulah mereka itu melihat penampakan si susternya. Sekolah ini terdapat di Hos Cokro Aminoto, Wirobrajan, Yogyakarta. Sekolah ini merupakan salah satu SMA yang ada di Yogyakarta. Nah, buat orang Jogja di sana ya, SMA itu biasanya dipanggil dengan SMA Teladan. Gedung ini didirikan pada tahun 1957 dan sudah berdiri dengan rentang 3 zaman, yaitu pada era penjajahan, era revolusi, dan era kemerdekaan. Dulunya sekolah ini merupakan Algemene Middelbare School pada zaman Belanda. Sebelum aku lanjut, aku mau ceritain tentang perbedaannya antara Algemene Middelbare School atau yang disingkat dengan AMS dengan HBS atau yang biasanya disebut dengan Hogere Burger School. Jadi pada zaman penjajahan Belanda, SMA atau yang biasanya disebut dengan SLTA di zaman dulu itu ada 2, yaitu satunya AMS dan HBS. Nah yang AMS ini itu buat orang-orang pribumi yang elit, yang kaum ningrat gitu loh. Nah tapi kalau HBS ini itu khusus buat kaum Belanda sama kaum orang Eropa gitu teman-teman. Tapi ketika bangsa Jepang itu datang, nah si orang-orang Belanda sama orang-orang pribumi itu gak ada yang boleh sekolah, langsung dijadiin budak semua. Jadi sekolah-sekolah di sana itu langsung ditutup guys, gak ada yang boleh sekolah sama sekali. Itu gimana itu? Nah sekarang aku balik ke ceritanya SMA Negeri 1 Yogyakarta ya, tapi aku ke cerita horornya. Nah teman-teman, kisah horor yang terkenal di sekolah ini adalah hantu Mbak Yayu. Mbak Yayu ini itu adalah seorang siswa teladan yang suka berkeliaran di lorong sekolah.
Nah, menurut legenda sekolah ya teman-teman, si Mbak Yayu ini itu cinta sama orang, terus hamil di luar nikah teman-teman. Nah, gara-gara itu si Mbak Yayu kan jadi malu gitu kan ya. Akhirnya dia itu memutuskan untuk membunuh dirinya dengan cara menggantung diri di salah satu ruangan yang ada di lantai 3 yang sekarang itu jadi gudang teman-teman. Bahkan sampai sekarang banyak penghuni di daerah sana yang bilang kalau kalian mau memutar lagu kesukaannya Mbak Yayu, yaitu For Alice karya Beethoven, Mbak Yayu akan menampakkan dirinya di hadapan kalian. Kalian tahu nggak lagunya For Alice yang karya Beethoven itu kayak gimana? Ingat kak? Nggak ingat, ini aku kasih tahu ya, kayak ini loh. Na 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 na. Nah, si Mbak Yayu ini kan suka main piano For Alice gitu kan ya. Nah, pianonya itu sekarang ada di ruangan OSIS. Nah, teman-teman, katanya orang-orang itu pianonya itu nggak bisa dipindahin gitu loh. Jadi kalau mau dipindahin nanti balik lagi ke ruangan itu. Misalnya dipindahin lagi, balik lagi ke ruangan itu. Lokasi kompleks SMA Tugu ini itu terdiri dari SMA 1, SMA 3, dan SMA 4 yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Lokasinya terletak di Tugu Utara, Malang. Nah teman-teman, gedung sekolah SMA Negeri Malang ini dengan SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 itu dikenal oleh warga-warga dengan nama SMA Tugu. Hal ini dikarenakan 3 gedung itu terletak di Jalan Tugu yang terkenal di Malang. Gedung sekolah ini berdiri pada tahun 1950, yaitu pada saat zaman penjajahan Belanda puluhan tahun yang lalu. Cerita horor yang terkenal di sekolah ini adalah lantai berdarah. Jadi ya teman-teman, sekolah itu menggunakan ubin berwarna kuning yang anehnya itu ada bercak-bercak merah mulai dari yang merah terang sampai kecoklatan di lokasi yang berbeda-beda. Katanya ya, meskipun ubin yang ada bercak darahnya itu diganti, itu nanti keluar lagi bercaknya. Kan aneh. Awal dari cerita lantai berdarah ini itu karena dulunya pada masa penjajahan, tempat lokasi itu diperkirakan adalah tempat penyiksaan para penjajah Belanda. Beberapa orang yang berusaha mengganti ubin itu ada yang menjadi sakit dan ada juga yang kesurupan. Jika kamu ke kompleks SMA Tugu, kamu akan melihat ubin seperti ini di lorong-lorong sekolahnya. Namun dari seluruh kompleks SMA ini, yang paling seram itu adalah aulanya. Nah dulunya aula itu ubinnya juga kuning yang ada bercak-bercak darahnya itu. Tapi sekarang udah diganti sama lantai kayu. Kalian tahu nggak kenapa lantainya diganti dengan lantai kayu? Nah lantainya itu diganti dengan lantai kayu supaya bercak-bercaknya itu nggak keluar lagi teman-teman. Dulu kawasan Tugu ini itu pernah mengalami kebakaran yang sangat hebat. Tapi ya teman-teman, anehnya SMA itu, gedung-gedung itu gak terbakar sama sekali teman-teman. Jadi cuma gedung itu tuh yang satu-satunya yang selamat dari kebakaran yang terjadi di zaman itu. Selain itu, banyak orang melihat tentara berbaris untuk upacara. Tapi ya teman-teman, yang bikin serem itu tentaranya gak ada kepala semua. Sehingga hal itu membuat aula SMA Tugu ini dilarang untuk dikunjungi pada malam hari. Jadi ya teman-teman, selain aula yang seram tadi, di bawahnya kompleks SMA itu ada terowongan darurat. Terowongan darurat ini digunakan untuk menghubungkan antara kompleks Tugu yang dulunya digunakan sebagai pusat pemerintahan sampai ke stasiun Kota Baru Malang. Terowongan ini benar-benar ada dan bahkan ada beberapa anak yang sempat menemukannya. Lokasinya di lantai panggung aula Tugu yang ditutupi oleh lantai kayu yang hanya bisa dibuka selebar manusia. Pernah ada 2 siswa yang masuk dan akhirnya berakhir dengan seram, di mana siswa yang pertama itu hanya merangkak setengah jalan dan langsung kembali sambil berteriak histeris karena trauma. Sementara siswa yang kedua itu diketemukan 2 minggu kemudian di stasiun Kota Baru dalam keadaan yang tidak normal. Konon katanya siswa itu sampai sekarang masih menempati Rumah Sakit Jiwa Malang. Ini ada lagi satu kisah yang serem ya. Jadi siswa ini itu adalah siswa mantan ketua OSIS SMA 1. Jadi pada malam hari usai selesai latihan paskibraka, si mantan ketua OSIS ini itu mau balikin bendera.
Nah pas dia balikin bendera, kan udah selesai balikin bendera gitu kan ya, dia kan mau ngambil tasnya gitu di kelas. Nah pas dia mau ngambil tasnya, dia tuh ngeliat ada prajurit pada masa penjajahan zaman dulu, tapi prajuritnya itu nggak ada kepalanya teman-teman. Kan serem gitu kan ya. Jadi dia itu langsung mau cepet-cepet ambil tasnya gitu. Tapi pas dia mau ngambil tasnya, dia tuh malah ngeliat kepala si prajurit itu persis di meja sebelah tasnya teman-teman. Dia kan langsung kaget gitu kan ya. Dia langsung ngambil tasnya, langsung kabur dia teman-teman. Nah sejak saat itu akhirnya dia tuh memutuskan untuk tidak ada lagi pertemuan antar OSIS jam malam-malam. SMA ini merupakan SMA swasta Katolik yang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Sekolah ini didirikan pada tahun 1930 yang membuat sekolah ini menjadi salah satu sekolah tertua di Bandung. Sekolah ini berada di Jalan Sultan Agung di Bandung. Pendirinya itu merupakan biarawan-biarawan dari OSC atau yang disebut dengan Ordo Sancti Crucis atau yang lebih dikenal dengan OGU, nama Ordo Salib Suci oleh masyarakat saat ini. Gedung ini menyimpan kenangan pahit karena penjajahan Jepang karena si kaum Belanda itu menggunakan tempat itu sebagai kamp konsentrasi dan merupakan tempat eksekusi bagi tahanan di sana dan juga biarawan-biarawan OSC itu sendiri. Setelah Indonesia merdeka, akhirnya hubungan Indonesia sama Belanda itu menjadi buruk. Jadi banyak biarawan-biarawan OSC yang tidak mau lagi tinggal di Indonesia. Sehingga sekolah Aloysius ini menjadi terbengkalai sampai akhirnya pada tahun 1950 dikembalikan lagi kepada gereja Katolik. Nah sekarang kita ke kisah horornya ya teman-teman. Nah kata-kata orang gitu kan ya, di bawah SMA gedung ini itu ada terowongan yang dibangun pada masa penjajahan Jepang. Terowongan tersebut memanjang hingga ke Museum Asia Afrika. Nah teman-teman ya, di terowongan ini itu banyak terjadi kejadian astral atau mistis yang ditemukan di sini. Seperti kemunculan sosok orang Belanda dan juga prajurit-prajurit Jepang. Ruangan terowongan bawah tanah ini digunakan oleh tentara peta untuk menjajah tentara Belanda. Jadi tempat ini digunakan sebagai tempat pembantaian di mana sering terdengar suara rintihan, suara orang kayak teriak kayak gitu. Juga ada hantu yang tanpa kepala sedang mencari-cari kepalanya teman-teman. Jadi dia nggak ada kepala gitu kan ya, udah nggak ada kepala, terus kan nggak bisa lihat gitu kan ya, terus dicari itu kepalanya. Nanti kalau ketabrak gimana? Aduh kasihan tuh. Mending kita tonton bareng-bareng ya kan teman-teman ya gitu kan ya. Kalau misalnya kalian ketemu sama hantu ini, tolong dibantu cari kepala ya teman-teman. Nanti kalian akan dapat pahala teman-teman. Ya, Anda harus menjadi baik. Sekolah SMA yang berada di Jogja ini dibangun pada tahun 1918. Pada zaman penjajahan Belanda, sekolah ini merupakan sekolah AMS dan pada zaman penjajahan Jepang, sekolah ini merupakan sekolah menengah tinggi bagian B Yogyakarta. Baru pada masa kemerdekaan, sekolah ini dinamai dengan sekolah menengah ke atas bagian B. Dulunya sekolah ini hanya diisi oleh golongan pribumi yang elit dan sekolah ini terletak di Jalan Yos Sudarso, Yogyakarta. Sekolah ini mempunyai kisah kelam di mana tempat itu merupakan tempat pembantaian pada saat terjadi pendudukan Jepang di Yogyakarta. Konon, banyak penampakan di sekolah ini seperti bercak-bercak darah, wanita yang berambut panjang yang suka berkeliaran di daerah ruangan, dan juga suara-suara yang terdengar pada malam hari. Selain itu, ada juga ruangan tepatnya di pojok timur yang bernama Ruang Kimia 1. Di ruangan ini terdapat lorong yang menghubungkan ruangan itu dengan ruang paling pojok barat, yaitu ruang biologi. Di ruangan ini sering terdapat penampakan sosok wanita yang berambut panjang dan juga suara-suara yang aneh pada malam hari. Nah teman-teman, buat yang sekolah di sana atau yang alumni SMA di sana, ceritain dong, kalian pernah nggak sih ketemu hantu di sana atau mungkin ada kayak paranormal experience-nya gitu? Kalau untuk aku pribadi ya teman-teman, aku sih belum pernah ya ngalamin hal-hal serem di sekolahku. Paling serem ya paling cuma ruang guru ya teman-teman. Biasanya kalau dipanggil gara-gara telat masuk gitu kan ya. Tapi untuk aku kan ini anak rajin gitu loh. Jadi aku datangnya pagi, terus pulangnya juga tepat waktu. Datang ke kelas juga tepat waktu. Pamer teman-teman.
Oke teman-teman, ceritanya sampai sini dulu aja ya. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like. Juga kalau kalian ada masukan buat aku atau mungkin ada request buat video selanjutnya, kayak misalnya yang kayak sekolah-sekolah gini lagi tapi versi luar negeri, terus yang kayak universitas-universitas gitu, atau mungkin ada ide-ide dari kalian sendiri gitu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share ke teman-teman kalian yang sebanyak mungkin seperti biasanya teman-teman. Ya makasih, thank you, I love you. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaruku. Dan sampai sini dulu aja ya. Bye bye. Annyeong. Goodbye. Bye 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 bye.